Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Firdiana Ardisa Gita. Saya merupakan siswa dari SMK Negeri 9 Semarang, kelas 11 MPLB 3, nomor absen 35. Hobi saya yaitu menjadi seorang sekretaris di suatu perusahaan. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk di pembahasan kali ini, yaitu mengenai analisis sebuah data. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas PJPL 1 tentang menganalisis data melalui video ini. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas PJPL 1 tentang menganalisis data melalui video ini. Saya ingin mengajak kalian semua untuk memahami lebih dalam tentang dimsum mentai, bukan hanya dari segi rasa, tapi juga dari sisi data dan peluang bisnisnya. Di sini saya juga akan membahas tentang sejarah, kelebihan serta kekurangan dimsum mentai, dan masih banyak lagi loh yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi, tonton video sampai habis ya. Bye. Kenapa sih saya memilih dimsum mentai? Karena rasa yang unik dan menggugah selera. Mentai yang biasanya terbuat dari mayones dan saus pipi memberikan rasa creamy dan sedikit pedas yang menyatu dengan tekstur dimsum yang lembut. Perpaduan rasa ini cukup populer karena memberikan sensasi pedas dibandingkan dimsum pada umumnya, yang lebih cenderung mengandalkan rasa gurih dan manis. Jadi, dimsum mentai bisa jadi pilihan yang suka dengan kombinasi rasa pedas dan creamy. Nih, siapa yang belum tahu sejarah dimsum mentai? Nah, ini ada sejarahnya nih. Dimsum mentai merupakan hasil perpaduan antara dimsum, makanan khas Tiongkok, dengan saus mentai dari Jepang. Berikut adalah sejarah dimsum dan saus mentai. Dimsum berasal dari daerah selatan Tiongkok, khususnya Guangdong dan Hong Kong. Makanan ini sudah ada sejak zaman dinasti Han dan awalnya disajikan sebagai makanan ringan bersama teh. Dimsum awalnya berisi kue yang diisi dengan berbagai bahan seperti daging cincang, sayuran, dan rempah-rempah. Saus mentai berasal dari Jepang dan merupakan kombinasi dari mayones dan telur ikan terbang yang disebut tobiko. Dimsum mentai merupakan hasil inovasi kuliner yang menggabungkan dua budaya tersebut. Dimsum mentai biasanya berupa dimsum ayam yang diberi saus mentai tobiko di atasnya, lalu dibakar dan ditaburi nori. Dimsum mentai memiliki rasa pedas dan gurih yang menggugah selera. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dimsum mentai. Nah, apa sih dimsum mentai? Nah, siapa yang di sini belum tahu dimsum mentai? Nih, dimsum mentai adalah hasil inovasi olahan pangan dengan bahan dasar ayam dan udang yang diberikan topping saus mentai yang creamy dan taburan nori atau rumput laut, menambah cita rasa siomay dimsum dengan harga terjangkau. Namun, bahan yang digunakan berkualitas agar tidak mengurangi cita rasanya. Wow. Yang belum tahu dimsum, coba nih dimsum mentai ini, pasti ketagihan. Wah. Nih, siapa yang belum tahu keuntungan mengkonsumsi dimsum mentai? Nih, dimsum mentai itu mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan seperti yang terdapat dalam saus mentai dan dimsum yang mengandung sayuran. Wah. Dan saus mentai mengandung nutrisi seperti karbohidrat, lemak, serat makanan, gula, dan sodium. Kalau dimsum dengan sayuran itu mengandung sayuran seperti bayam atau wortel
dengan memberikan asupan vitamin dan mineral tertentu seperti vitamin A, vitamin C, dan kalium. Namun, dimsum juga dapat menjadi makanan padat kalori dan tinggi lemak sehingga bisa mengaruhi berat badan. Wah, dimsum mentai juga punya kalori. Kalori per potong itu 41 kalori, dan kalori selanjutnya, kalori per sendok makan saus mentai itu 60 kalori. Wah, dimsum mentai kalorinya tinggi juga ya. Nah, di sini juga ada kelemahan mengkonsumsi dimsum mentai. Dimsum mentai dapat memiliki beberapa kelemahan seperti kalori tinggi. Dimsum mentai mengandung kalori yang tinggi. Satu potong dimsum mengandung 41 kalori, sedangkan satu sendok makan saus mentai mengandung 60 kalori. Yang kedua itu ada lemak tinggi. Dimsum mengandung lemak yang tinggi yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang ketiga, ada sodium tinggi. Dimsum mengandung sodium yang tinggi yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang terakhir, itu ada saus mentai yang kental dapat menyebabkan perut terasa tidak nyaman jika dikonsumsi secara berlebihan. Di bawahnya ada jenis dimsum yang baik untuk diet. Nah, di sini juga ada peluang bisnisnya nih. Ada usaha dimsum memiliki potensi yang menguntungkan karena beberapa faktor diantaranya. Yang satu itu permintaan yang terus meningkat. Yang kedua, target pasar yang luas. Yang ketiga, dimsum mudah dipasarkan secara offline maupun online. Tapi yang seringnya itu tuh pasti offline ya. Nah, ini berikut beberapa tips untuk memulai usaha dimsum. Yang pertama, rasa yang enak dan estetika, keindahan bentuknya. Dimsum juga merupakan alternatif makanan sehat karena sebagian besar diolah dengan cara dikukus. Hasil warung dimsum yang dekat di lokasi saya itu ada dimsum mentai Deher. Jam segini masih buka juga ya. Ini ada dapur dimsum rasaku, terus ada dimsum mentai, ada juga sanbaulong, dimsum mentai dan mie, dimsum mentai Rinjani, dan juga ada dimsum mentai Abuna, dan selanjutnya ada dimsum mentai. Wah, itu namanya juga sama yang tadi ya. Ini ada dimsum Kokomadin, dimsum Antartika Pucang Gading, dan terakhir itu juga ada warung Mentayati. Nah, ini hasil pencarian saya. Nah, di sini ada tempat penjualannya. Ini dimsum mentai Deher itu sekitar 13 menitan ya dari saya. Dan ini lokasinya ada di Jalan Kesatrian, Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ini juga ada jam bukanya itu Sabtu jam 10 sampai jam 8, Minggu dan itu jamnya juga sama hari Jumat juga ya. Wah,
nggak ada hari libur. Jadi itu tersedia di hari apa aja, tapi jamnya jam 10 sampai jam 8. Dan selanjutnya ada dapur dimsum rasaku. Itu di Jalan Tenggiri nomor 1, Bandar Harjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Dan ini juga ada jamnya itu jam 8 sampai jam 11. Jadi kalau jam 11 pengen makan dimsum ini di dapur dimsum rasaku, jam 11 masih buka juga ya. Ini ada rating ulasan itu 5,0. Wah, banyak banget dari 8 orang. Ini ada ulasannya. Ini ada ulasan dari Gibran Vinendra. Terima kasih Mbak Novi, dimsumnya enak, sukses selalu. Ini dari Nama Sulkanmu, itu pelayanannya cepat dan ramah. Wah, jadi ramah banget nih. Ini ada Mei Dwi, itu terima kasih sudah mau antar pesanan saya. Dan di sini masih ada ulasan juga nih dari Mei Astuti. Itu udang kejunya enak, kejunya banyak. Wah, pasti enak banget nih. Siapa yang ketagihan? Ini ada juga dari Yustini, enak. Katanya enak nih. Wah, dan kesan juga. Ini juga ada ulasan dari ini ya. Nih, mantap. Wah. Dan juga masih ada menunya. Wah, ada dimsum mentainya. Mantul bikin lagi nih. Dan di sini juga masih ada banyak varian dan menu lainnya ya. Ini masih ada dimsum mentai. Ini sekitar 16 menitan ya dari lokasi saya. Itu di Jalan Bulusan 6 nomor 67A Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan selanjutnya ada Sanbaulong, dimsum mentai dan mie. Itu sekitar berapa menitan nih? 12 menitan dari lokasi saya di Jalan Pahlawan, Pelaburan, Kecamatan Semarang. Dan di sini juga ada jam bukanya loh, sama jam tutupnya juga. Itu jam berapa nih? Jam 8 sampai jam 1 malam. Wah, ini kalau yang pengen dimsum jam 1 malam bisa di Sanbaulong dimsum. Wah. Dan menurut saya ini adalah rating tertinggi yang ada di dimsum mentai. Nah, di sini juga ada peluang untuk mendapatkan laba. Nih, ada nih. Bisnis dimsum mentai memiliki peluang laba yang besar berkat bahan baku yang terjangkau, permintaan pasar yang tinggi, dan potensi untuk inovasi produk. Dimsum mentai menggabungkan dimsum klasik dengan topping saus mentai yang sedang tren. Kemungkinan harga jual premium dengan margin yang menarik. Selain itu, model bisnis yang fleksibel seperti kedai kecil atau food truck memudahkan untuk memulai dengan biaya rendah dengan berkembang pemasaran digital melalui media sosial dan layanan pengantaran untuk memperluas jangkauan pasar. Sementara pengelolaan biaya yang diefisien dapat meningkatkan profitabilitas dengan
Strategi yang tepat. Bisnis ini dapat tumbuh dengan menghasilkan laba yang signifikan. Dan ini juga ada kesimpulannya.